Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amila Fitriah Kusuma dengan NIM 2401063031662. Di sini saya berterima kasih telah diberi kesempatan untuk memaparkan hasil proposal mini penelitian saya yang berjudul Penggunaan Media Audiovisual untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas 5 SD. Selanjutnya saya akan memaparkan daftar isi yang saya ambil. Yang pertama, daftar isi yang saya ambil adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, jadwal penelitian, hasil yang diharapkan, serta penutup. Yang pertama, latar belakang. Jadi, pendidikan itu memegang teguh peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, di mana minat belajar siswa itu menjadi faktor kunci keberhasilan pembelajaran. Namun kenyataannya di lapangan sendiri menunjukkan bahwa masih banyak siswa SD yang kurang tertarik mengikuti pembelajaran. Hal ini disebabkan karena pembelajaran itu masih monoton dan masih banyak guru di lapangan menggunakan metode ceramah dan membuat siswa itu menjadi mudah bosan. Di sisi lain, guru belum maksimal dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, serta padahal media audiovisual itu dinilai sangat menarik untuk memperhatikan siswa karena memadukan gambar dan suara secara simultan. Nah, oleh karena itu, saya sebagai peneliti ini perlu dilakukan untuk mengetahui penggunaan media audiovisual itu dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas 5 SD. Selanjutnya, rumusan masalah yang saya utamakan yaitu permasalahan utama yang saya angkat yaitu rendahnya minat belajar siswa akibat pembelajaran yang monoton. Oleh karena itu, saya memilih audiovisual karena dianggap lebih menarik dan sesuai dengan karakteristik siswa SD sendiri. Untuk yang pertama, rumusan masalahnya itu 1. Bagaimana menggunakan media audiovisual dalam pembelajaran siswa kelas 5 SD. Yang kedua, bagaimana minat belajar siswa setelah menggunakan media audiovisual. Yang ketiga, bagaimana respon guru dan siswa terhadap penggunaan media audiovisual. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yang pertama, gimana tujuan penelitian ini, yaitu mengetahui penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran. Yang kedua, mengetahui minat belajar siswa setelah penggunaan media audiovisual, serta yang ketiga, mengetahui respon guru dan siswa terhadap media audiovisual. Next. Ini kajian pustaka yang saya gunakan dalam penelitian. Yang pertama, media audiovisual itu yang menggabungkan suara dan gambar secara bersamaan melibatkan indera pendengaran dan penglihatan oleh Munadi 2008, Arsyad 2011. Keunggulannya itu lebih hidup, mudah dipahami, serta memperjelas informasi, menyederhanakan penjelasan panjang. Yang kedua, minat belajar, rasa suka dan keterkaitan terhadap aktivitas belajar tanpa paksaan oleh Slameto dalam Islam dan kawan-kawan. Yang kedua itu ciri berminat, antusias, aktif, bertanya, memperhatikan, bersemangat. Yang ketiga itu kurangnya berminat, pasif, mudah bosan dan jenuh. Yang empat, faktor yang mempengaruhi yaitu internal, fisiologis dan psikologis, dan eksternalnya keluarga, sekolah, masyarakat, serta yaitu ada media audiovisual dalam pembelajaran SD. Nah, sesuai karakteristik siswa SD yang menyukai pembelajaran visual dan kontekstual oleh Abula 2025. Yang kedua, manfaat untuk meningkatkan fokus, memberi variasi, membantu pemahaman materi abstrak, menciptakan pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Yang ketiga, landasan teori pembelajaran multimodal oleh Rusman, melibatkan lebih dari satu indera, meningkatkan efektivitas belajar.
Nah, dari kajian pustaka ini dapat disimpulkan bahwa media audiovisual itu berpotensi meningkatkan minat belajar siswa kelas 5 SD. Jadi meningkatkan minat belajar siswa kelas 5 SD. Next. Nah, di sini metode penelitian yang saya gunakan itu jenis penelitiannya kualitatif deskriptif. Untuk subjek penelitiannya itu guru kelas 5 serta siswa kelas 5 SD. Nah, selanjutnya instrumen penelitian. Yang pertama, saya menggunakan lembar observasi. Yang kedua, pedoman wawancara terhadap guru. Yang ketiga, angket minat belajar kepada siswanya nanti, serta dokumentasi. Instrumen observasi nantinya yang saya gunakan itu mengamati secara langsung proses pembelajaran di kelas, terutama saat pembelajaran berlangsung, melihat bagaimana minat belajar siswa itu sendiri media audiovisual yang digunakan. Hal yang saya amati itu misalnya memperhatikan siswa, keaktifan siswa, serta semangat belajar dan keterlibatan siswa selama pembelajaran berlangsung. Untuk instrumen yang kedua, saya menggunakan pedoman wawancara terhadap guru. Wawancara ini saya gunakan untuk bertujuan memperoleh informasi lebih mendalam mengenai penggunaan media tersebut di kelas. Nah, pedomannya nanti wawancara yang saya lakukan itu berisi beberapa indikator. Yang pertama itu seperti penggunaan media audiovisual serta minat belajar siswa dan keaktifan siswa dan respon guru terhadap media audiovisual. Nah, untuk instrumen yang ketiga itu nanti saya akan membagikan angket belajar kepada siswa. Angket itu diberikan kepada siswa setelah pembelajaran menggunakan media audiovisual. Seperti angket ini menggunakan skala Likert dalam pilihan jawaban mulai dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Tujuannya itu untuk mengetahui tingkat minat belajar siswa setelah penggunaan media audiovisual. Pernyataan dalam angket itu mencakup perhatian siswa, ketertarikan siswa terhadap pembelajaran, motivasi belajar, dan keaktifan dan rasa senang saat belajar penggunaan media audiovisual sendiri. Nah, untuk instrumen yang terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasi itu digunakan sebagai data pendukung penelitian seperti foto, kegiatan pembelajaran, data kelas, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Nah, kenapa saya menggunakan instrumen ini? Karena instrumen ini saling melengkapi, dan observasi yang digunakan itu melihat kondisi nyata di kelas, wawancara itu mendapatkan informasi lebih mendalam, dan angket itu mengetahui minat belajar siswa secara langsung, dan dokumentasi sebagai bukti pendukung. Next. Nah, ini mungkin jadwal yang saya akan laksanakan. Untuk pertama, observasi terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan wawancara terhadap guru kelas, dan saya akan menyebarkan angket. Yang pertama, hasil yang saya ingin harapkan tentunya itu saya sendiri adalah yang diharapkan menggunakan media audiovisual itu dapat membantu meningkatkan minat belajar siswa SD, serta penting untuk mendukung pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif, serta pembelajaran tidak monoton dan tidak membosankan. Sekian presentasi dari saya, demikian pemaparan proposal dari saya mengenai penggunaan media audiovisual untuk meningkatkan minat belajar kelas 5 SD. Saya berharap penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat dan menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, aktif, dan menyenangkan bagi siswa sekolah dasar. Saya menyadari bahwa proses penelitian saya masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan
penyempurnaan penelitian saya ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.